Dan ada nggak tips untuk para orang tua, sobat sehat semua, gimana caranya mencegah stunting dari dini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sehat, apa kabarnya? Jumpa lagi di podcast Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Saya Putri Safira Agustia menemani kalian di podcast episode kali ini dengan tema Selamat Tinggal Stunting. Baiklah sobat sehat, pada episode kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita sapa dan sambut. Selamat datang yang terhormat Ibu Yesi Mayasari SGZ. Iya Mbak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baiklah, tak kenal maka tak sayang, maka kita beri kesempatan dulu kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama, perkenalkan, saya Yesi Mayasari. Saya sehari-hari bertugas di substansi Kesga dan Gizi Masyarakat yang sehari-harinya memang menangani terkait masalah stunting. Baiklah, terima kasih Ibu atas perkenalannya pagi ini. Langsung saja kita tanya-tanya, apa tanda awal dari anak yang mengalami stunting? Jadi tanda awal anak stunting itu bisa kita lihat dari pertumbuhannya yang tidak maksimal atau keterlambatan penambahan berat badan. Salah satu cirinya misalnya itu ketika dia datang ke posyandu 2 bulan berturut-turut dia tidak naik berat badan. Nah, ini tanda awal atau deteksi dini anak akan mengalami stunting. Nah, jadi tanda awal anak mengalami stunting itu 2 bulan terakhir dia tidak mengalami kenaikan berat badan signifikan, Bu ya? Iya, betul. Itu salah satu cirinya. Apa saja Bu faktor yang menyebabkan anak terjadi stunting? Nah, jadi faktor penyebab stunting itu bisa kita lihat dari 2 hal, ada faktor penyebab langsung dan ada tidak langsung. Kalau penyebab langsung itu biasanya karena asupan zat gizinya tidak adekuat atau tidak cukup. Dan dan selanjutnya itu biasanya terkena penyakit diare atau infeksi berulang. Nah, kalau penyebab tidak langsungnya itu biasanya karena sanitasi dan air bersih di lingkungan rumahnya itu tidak baik, Mbak. Terus biasanya dari keluarga miskin karena akses daya beli pangannya itu terhadap makanan bergizi itu kurang. Terus pola asuhnya juga kurang dan yang lain-lain, banyak lagi. Oke, Bu. Kalau begitu bagaimana nih Bu ya membedakan anak yang ini perawakan pendek karena genetik atau ini perawakan pendeknya memang karena anak itu stunting? Cara membedakannya gimana Bu? Nah, jadi perlu kita ketahui dulu pertama-tama anak stunting itu yang bagaimana. Jadi anak stunting itu bisa dilihat secara fisiknya itu lebih pendek dari anak seusianya ya Mbak. Jadi ketika anak diukur, misalnya anak usia 4 tahun dan dia diukur itu tidak sesuai dengan standarnya, karena anak usia 4 tahun itu standarnya 95 cm. Ketika anak itu diukur di bawah 95 cm, ini kita sebut anak pendek dan itu masuk dalam anak stunting. Nah, lebih lanjutnya kita lihat lagi, anak stunting ini pasti dahulunya itu dibarengi dengan kekurangan asupan zat gizi. Pasti didahului dengan adanya masalah gizi, misalnya tidak naik berat badan tadi Mbak, terus dilanjutkan menjadi anaknya kurang gizi, bahkan gizi buruk. Nah, ini manifestasi terakhirnya itu memang stunting, karena stunting itu merupakan akibat dari kurang energi kronik yang lama. Nah, kalau anak genetik, pendek karena genetik, nah ini perlu kita analogikan. Misalnya seperti ini Mbak, ada anak datang ke posyandu 2, si Apri dan si Tono. Kedua anak ini diukur. Nah, ketika diukur sama-sama anak ini tidak sesuai standar, di bawah standar usianya. Nah, anak ini kita sebut pertama-tama memang stunting, pendek. Nah, tapi dilihat lagi, ketika anak genetik ini, anak pendek karena genetik, kita lihat lagi, kita tanya lagi, ternyata anak ini tidak pernah mengalami kekurangan zat gizi Mbak. Sebelumnya anak ini tumbuh dengan baik. Oh, ternyata kita lihat memang orang tuanya pendek. Nah, ini anak pendek karena memang dari genetik. Nah, jadi harus digarisbawahi, anak stunting itu kita lihat anaknya pendek tapi dia pernah mengalami masalah gizi sebelumnya, seperti itu Mbak.
Kalau begitu Bu, kan kita kenal nih pentingnya 1000 hari kehidupan pertama pada anak. Betul. Apakah stunting yang melewati 1000 hari pertama tersebut tidak dapat dikembalikan lagi? Nah, menurut dokter anak, stunting ini bersifat irreversible, Mbak, tidak bisa diperbaiki. Jadi perlu kita ketahui dulu, Mbak, stunting itu selain dia perawakannya pendek, ini yang lebih bahaya itu kecerdasan otaknya, Mbak, yang terganggu. Misalnya begini, ketika anak usia 2 tahun, perkembangan atau pertumbuhan otak itu sudah selesai dibentuk sebanyak 80%. Nah, ketika anak itu kurang gizi di masa 1000 HPK dari ibunya hamil sampai dia usia 2 tahun, bahkan sebelum ibunya hamil, nah itu sifatnya tidak bisa diperbaiki. Ketika usia 2 tahun anaknya sudah kita diagnosa stunting, ya memang otaknya sudah seperti itu, perkembangannya tidak akan bisa perbaiki. Kalau dia terbentuknya cuma seperempat, ya seperempat itu yang akan dipakainya untuk masa dia dewasa. Tapi perlu diingat masih ada sisa 20%. Nah, ini yang bisa kita maksimalkan 20%. Tapi kalau yang 80% tidak bisa kita perbaiki lagi. Mungkin itu bahaya dari stunting tadi, Mbak. Wah, berarti sangat sangat berbahaya ini, karena sisanya hanya 20% loh Sobat Sehat, dan Betul. 80% itu sangat-sangat penting di 2 tahun pertama. Iya, betul. Ini mau tanya nih, ini pasti pertanyaan ibu-ibu seperti saya. Mitos atau fakta, Bu? Vitamin atau suplemen minyak ikan dapat mencegah terjadinya stunting pada anak. Ini perlu kita tekankan dulu ya, Mbak. Ketika kita bilang suatu produk itu bisa mencegah atau menyembuhkan suatu penyakit, kita harus tahu dulu, Mbak, ketika anak ini kita beri saja dia minyak ikan, misal anak ini pendek atau memang usia di bawah 2 tahun dia sudah pendek, kita kasih minyak ikan, apakah bisa menyembuhkan atau mencegah stunting? Tidak bisa, hanya karena dengan minyak ikan. Tapi mesti dibarengi dengan asupan zat gizi tadi, Mbak. Misalnya saya analogikan, ketika anak dia kurang asupan atau cenderung pendek, nah, dia hanya diberi minyak ikan, tapi tidak dibaringkan dengan pemberian asupan gizi yang seimbang tadi, Mbak. Ada karbohidrat, ada protein nabati, hewani, sayur, dan buah, itu juga tidak akan bisa mencegah stunting hanya dengan minyak ikan. Memang betul, untuk mencegah anak stunting itu butuh protein, tapi tidak harus hanya dari minyak ikan, tapi bisa banyak dari produk-produk yang lain, khususnya itu dari pangan lokal, Mbak. Hasil olahan makanan keluarga, itu lebih baik. Nah, berarti Sobat Sehat, bukan masalah mitos atau faktanya, tetapi memang minyak ikan tuh dapat membantu, tapi nggak cukup hanya minyak ikan aja. Betul. Lebih baik dari makanan yang lokal ya, Bu, Iya, ya. Memang kita harus dibarengi dengan makanan yang seimbang lainnya, Mbak. Oke, Bu, kalau begitu seberapa besar sih, Bu, angka anak stunting di Kabupaten Musi Banyuasin kita ini? Nah, menurut data EPPGBM, elektronik pencatatan dan pelaporan berbasis gizi masyarakat, itu angka stunting absolutnya itu berjumlah 1165 anak, Mbak, di Kabupaten Musi Banyuasin yang pendek atau dan sangat pendek. Dan itu kalau kita prevalensikan sebanyak 2,22%. Nah, artinya cukup banyak, Mbak. Iya, cukup ada banyak. ribuan anak stunting di kabupaten kita, dan masih menjadi masalah kita bersama. Untuk angka stunting di Kabupaten Musi Banyuasin, kita punya data dari EPPGBM, elektronik pencatatan dan pelaporan berbasis gizi masyarakat, Mbak. Ini merupakan aplikasi dari Kementerian Kesehatan. Nah, di sini menunjukkan jumlah anak stunting di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 1165 per tahun 2021, Mbak. Untuk prevalensinya itu 2,2%. Nah, artinya cukup tinggi dan cukup banyak. Artinya ini masih menjadi masalah kita bersama, Mbak, di Kabupaten Musi Banyuasin untuk stunting itu sendiri. Gimana Sobat Sehat setelah mendengar ini? Sangat kaget kalau saya, Bu, ya. Ternyata 1195 anak di Kabupaten Musi Banyuasin ini masih stunting. Iya, Bu, ya. betul, stunting. Kalau begitu, apa saja faktor penyebab terjadinya stunting dan dampak stunting ini ke kehidupan anak tersebut ke depannya, Bu? Jadi faktor-faktor penyebab stunting itu ada 2. Yang pertama penyebab langsung, dan yang kedua itu penyebab tidak langsung. Kalau penyebab langsung itu biasanya dikarenakan asupan zat gizi yang kurang
Seperti apa? Misalnya tidak sesuai dengan kaidah gizi seimbang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, selain yang tadi asupan, penyebab langsungnya juga itu karena seringnya terkena penyakit infeksi yang berulang. Contohnya seperti diare, kecacingan. Nah, untuk penyebab yang tidak langsungnya ini kita lebih ke lintas sektor seperti sanitasi dan air bersih, status keluarga miskin, pola asuhnya. Nah, ini untuk dampaknya itu sendiri, yang pertama itu jelas terlihat dari fisiknya yang tidak tumbuh secara maksimal atau terlihat lebih pendek dari usianya. Dan terus itu lebih ke kecerdasannya yang sangat penting, karena ketika anak stunting kecerdasannya itu tidak akan maksimal. Bisa kita lihat ketika dia sekolah. Untuk daya abstraksinya Mbak, untuk daya memecahkan suatu masalahnya itu tidak maksimal. Konsentrasinya kurang, sehingga prestasi belajarnya juga akan ikut menurun. Nah, dan yang lebih jauhnya lagi Mbak, ini ketika dia dewasa akan mempengaruhi produktivitas kerja si anak itu sendiri, bahkan ini akan berdampak kepada perekonomian negara. Mungkin itu deh dampaknya. Wah, Sobat Sehat, ternyata dampak dari stunting yang terjadi pada anak ini sangat banyak dan besar ya Bu ya. Betul. Berpengaruh ke diri kita sendiri, terus ke negara bahkan, karena perekonomian juga. Kalau begitu Bu, bagaimana cara Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin ini merangkul masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap stunting atau isu stunting ini, dan ada nggak tips untuk para orang tua, Sobat Sehat semua, gimana caranya mencegah stunting dari dini? Cara kami merangkul salah satunya itu melalui sosialisasi terkait apa itu stunting itu sendiri Mbak, sehingga masyarakat atau sasaran prioritas kami, ibu hamil, remaja putri, anak balita itu bisa mendapatkan informasi terkait stunting dan bahayanya. Yang pertama itu merubah pola pikirnya dan perilakunya. Kemudian kita memberdayakan masyarakat deh. Salah satunya itu mengajak perangkat desa, mengajak peran dari remaja untuk dapat mensosialisasikan stunting itu sendiri di daerah mereka masing-masing. Kalau begitu sudah banyak Bu ya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mencegah terjadinya stunting ini. Betul. Nah, kalau begitu apa peran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini dalam mencegah stunting? Nah, jadi Kabupaten Musi Banyuasin sendiri itu punya peran, salah satunya itu mengkoordinasi. Yang pertama mengkoordinasi perangkat daerah terkait. Perangkat daerah terkait yang pertama dalam perencanaan anggaran untuk intervensi stunting, baik itu tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Kedua itu memantau jalannya pelaksanaan dari kegiatan atau intervensi itu sendiri, sehingga bisa berdaya ungkit tinggi, tepat sasaran. Dan yang ketiga itu melakukan monitoring dan evaluasi Mbak. Jadi ketika sudah dilaksanakan kita harus lakukan monitoring dan evaluasi apakah kegiatan ini memang sudah tepat, sudah berdaya ungkit untuk meningkatkan indikator kita, yaitu menurunkan angka stunting bahkan sampai ke tingkat desa ya. Jadi stunting ini memang bersifat multisektoral deh. Jadi pencegahan atau intervensinya itu memang harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya dari pihak kesehatan, tapi juga itu lintas sektor terkait. Bahkan semua yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini memiliki peran tersebut, khususnya di kecamatan dan desa yang empuhnya yang memiliki wilayah desa. Jadi harapan kami ke depannya memang perangkat desa itu lebih aware, lebih sensitif terkait permasalahan gizi ataupun kesehatan yang lainnya, khususnya stunting yang ada di desa, sehingga ini bukan menjadi beban kami di kesehatan saja. Ya, ini untuk tipsnya untuk masyarakat sendiri ataupun ibu hamil, ibu balita, itu bagaimana cara mencegah stunting. Yang pertama itu jangan lupa membawa anaknya ke posyandu. Manfaatkan fasilitas yang ada di posyandu, Bu. Yang pertama itu bukan hanya untuk imunisasi atau untuk dapat PMT, tapi lebih ke untuk memantau tumbuh kembang anak itu sendiri. Karena apa? Seperti saya bilang di awal tadi, anak stunting itu biasanya diawali dengan tumbuh atau kenaikan berat badannya itu tidak signifikan.
atau 2 kali tidak naik di 2 bulan berturut-turut. Nah, ketika anak ini dibawa ke posyandu setiap bulan, artinya kita bisa mendeteksi anak ini terjadi gangguan gizi atau tidak. Sehingga ketika anak tidak naik 1 kali atau 2 kali, sudah bisa kita berikan intervensi. Intervensinya bisa berupa pemberian PMT, bisa berupa itu bantuan dari Dinsos, sesuai dengan penyebab masalah anak itu sendiri. Nah, jika anaknya itu karena diare, penurunan berat badannya atau tidak naik, itu bisa kita cegah melalui sanitasi lingkungannya. Jadi memang pencegahannya itu memang berorientasi pada masalahnya, sehingga memang membutuhkan banyak sektor tadi seperti saya bilang. Untuk anak remaja juga bisa memanfaatkan posyandu remaja. Salah satunya bisa mendapatkan tablet tambah darah, karena penyebab stunting itu tidak hanya di 1000 HPK, tapi bahkan ketika anak itu usia remaja, karena anak itu anemia, caten juga. Jadi silakan masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di desa mereka masing-masing. Gini tuh. Nah, Bu, tadi kan kita sudah mendengar penjelasan bahwa cukup banyak anak yang terkena stunting di Kabupaten Musi Banyuasin ini, sebanyak 1165. Iya. Bagaimana caranya untuk menurunkan angka tersebut yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2022 ini? Nah, jadi untuk pencegahan stunting ini kita kenal dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Yang mana intervensi gizi spesifik itu adalah milik kita kesehatan. Salah satu yang kita lakukan di dalam intervensi gizi spesifik itu misalnya pemberian PMT, Mbak. Ketika anak stunting diakibatkan dia karena kurus atau kurang gizi, kita berikan PMT. Terus kita juga beri dia vitamin A. Kita juga ada bantuan untuk anak gizi buruk, susu penambah berat badan, vitamin A, tablet tambah darah. Nah, ketika intervensi gizi spesifik ini sudah dilakukan maksimal, insya Allah kita bisa menurunkan angka stunting sebanyak 30%. Nah, sisanya 70% milik siapa? Milik lintas sektor yang termasuk di dalam intervensi gizi sensitif. Salah satunya seperti Dinsos. Dinsos dia punya kegiatan atau upaya dalam menurunkan stunting itu berupa bantuan pangan tunai atau non tunai, seperti pemberian telur, beras, itu untuk keluarga prioritas stunting. Nah, seperti Dinas Ketahanan Pangan, dia punya kegiatan seperti Pangan Lestari, kawasan Pangan Lestari, artinya ini dia mengajak kelompok wanita tani di desa-desa untuk memanfaatkan perkarangan mereka untuk menanam makanan, bisa itu sayur, bisa itu ikan dan yang lain-lain, sehingga hasil tanam mereka ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Outputnya ini bisa mengurangi pengeluaran biaya untuk belanja produk tersebut. Nah, itu salah satu juga pencegahan dari ketahanan pangan. Terus ada lagi, Mbak, kita Dikbud itu melalui PAUD, PHI, PAUD Holistik Integratif. Artinya anak-anak ini dipantau tumbuh kembangnya melalui ibu-ibu PAUD. Jadi di sana dia ada pemantauan tumbuh kembang setiap bulan, pemberian makan bersama, tapi sesuai dengan kaidah gizi seimbang tadi. Nah, terus ada lagi, Mbak, Dinas Perkim. Perkim itu dia memberikan bantuan jamban dan sumur terkait dari sanitasi air bersih tadi, ya kan. Nah, ada juga ini PMD. PMD ini lebih ke meningkatkan peran dari desa itu sendiri, karena memang, Mbak, ketika kita kabupaten sudah berupaya maksimal tapi desa tidak ikut melakukan intervensi stunting ini secara konvergensi juga, artinya itu juga tidak akan bisa menurunkan angka stunting. Sehingga harapan kami desa juga ikut berperan melalui bantuan dari dana desa tadi. Silakan mereka mengalokasikan untuk bantuan PMT, bisa, Mbak, atau bantuan pembelian alat antropometri yang digunakan untuk mengukur anak stunting tadi. Bisa juga tadi memberi bantuan ketika anak itu dari keluarga miskin, bisa seperti itu, Mbak. Jadi ketika intervensi spesifik ini sudah dilakukan secara bersama-sama, konvergensi, integrasi, insya Allah kita bisa menurunkan stunting sebanyak 70%. Nah, jadi memang harus komprehensif, ya, Mbak, holistik. Jadi bersama-sama. Menurunkan stunting ini kuncinya harus bersama-sama, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mungkin itu sih, Mbak, salah satu upaya pencegahan yang dilakukan kita di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu sudah berjalan. Insya Allah kita bisa melihat hasilnya di tahun-tahun ke depan. Ternyata sudah banyak, Bu, yang dilakukan, dan di sini
Kabupaten Musi Banyuasin ini sangat berintegrasi dengan seluruhnya Betul. untuk bekerja sama Betul. mencegah terjadinya stunting di Kabupaten Musi Banyuasin ini, Sobat Iya. Sehat. Betul Mbak. Dan tambahan Mbak, salah satu leading sektornya itu Bapeda. Jadi Bapeda itu menjadi ketua pelaksana penurunan stunting di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga memang pelaksanaan kita ini insya Allah sudah terintegrasi. Baiklah Sobat Sehat, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan podcast kita di hari ini tentang stunting yang bagi saya pribadi juga ini sangat menarik ya Bu ya, karena ternyata stunting itu dapat dicegah dari kita remaja. Betul. Nah, jadi buat para remaja, Sobat Sehat, silakan sadari dari dini sekarang. betul. Kalau nggak mau anaknya nanti stunting, nggak mau terjadi keluarga kita stunting, lindungi juga Kabupaten Musi Banyuasin kita ini. Betul. Mungkin satu tambahan lagi, jadi stunting ini bukan milik satu sektor atau satu dinas, tapi milik kita bersama-sama. Harapan kami tidak hanya dari kita pemerintahan, tapi lebih ke upaya masyarakat itu sendiri untuk bisa berperilaku hidup sehat ya, untuk mencegah stunting, sehingga warga masyarakat yang melihat atau mengetahui ada anak yang kurang gizi atau yang tidak datang ke posyandu atau anak yang tidak dapat akses pelayanan kesehatan secara maksimal, tolong dilaporkan ke bidan desa, ke perangkat desa atau ke puskesmas. Ini salah satu kita juga untuk menjaga anak-anak di sekitar kita agar tidak jatuh menjadi anak stunting tuh Mbak. Baiklah Sobat Sehat, setelah panjang lebar kita membahas stunting ini, diharapkan banget dan sangat-sangat penuh dukungan dari kita pribadi, individu, keluarga, semuanya, masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini untuk mencegah terjadinya stunting di pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin kita ini. Terima kasih banyak Ibu Yesi Mayasari SGZ selaku narasumber kita hari ini. Temanya sangat menarik dan sangat-sangat berinteraktif untuk membahas ini. Nah, jangan lupa Sobat Sehat, cegah stunting itu penting untuk melahirkan generasi emas di tahun 2045. Terima kasih Sobat Sehat, sampai jumpa di podcast Bongens episode selanjutnya. Kita sehat, kita pacak gale. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.